Yerusalem, janganlah menangis. Yerusalem, jangan bersedih. Jasad Yesus memang tidak ada di sana, tetapi bukan karena dicuri orang. Yesus bangkit, kubur kosong. Yesus hidup, Ia tidak mati. Yerusalem, jangan bersedih, tapi mari bersoraklah. Yerusalem bersoraklah menyambut fajar mulia. Terbitlah hari yang terang, Tuhanmu bangkit dan menang. Kuasa kubur alamat tak menaklukkan putra dan Sang Bapa membangkitkannya, abadilah kuasa-Nya. Penyakit tak pun lepas, tak lagi takut dan cemas. Dengan percaya padanya, sang maut hilang dahsyatnya. Kebangkitannya memberi hidup yang baru tak berhenti. Terbitlah dari matinya, hidup kekal dan mulia. Umat yang dikasihi Tuhan, Kristus telah bangkit. Sungguh Ia telah bangkit. Kuasa kubur dan maut dikalahkannya. Haleluya, Kristus telah bangkit. Yesus bangkit, soraklah, haleluya. Bumi surga bergema, haleluya. Berbalasan bersyukur, haleluya. Muliakan Tuhanmu, haleluya. Haleluya, Kemenangannya tetap. haleluya. Surya selamat cerita, haleluya. Takkan lagi terbenam, haleluya. Hai tinggalkan maut kelam, haleluya. Ikuti Dia yang menang, haleluya. Bangkitlah manusia, haleluya. Dalam kebangkitannya, haleluya.
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara Dan beserta saudara juga. Tuhan, kami tidak dapat memahami caramu menghapus keraguan di hati para perempuan yang terkejut saat menjumpai kubur yang kosong. Namun ingatan mereka akan Engkau meyakinkan mereka untuk tidak risau dan tidak resah. Bahkan meyakinkan mereka bahwa Engkau bangkit dan Engkau hidup. Pemulihan yang Engkau berikan memampukan mereka untuk bergegas menyampaikan berita kebangkitan kepada yang lain. Dapat kami pahami caramu menjawab cerita orang yang susah, tetapi kami yakini rahmat-Mu berkarya di dalam ragu dan resah. Tangan-Mu yang luka disalib meraih, merangkul serta memulihkan, membuat orang yang mati asanya kembali bangkitlah bersama-Mu. Tuhan, tak dapat kami pahami caramu menyembuhkan kami dari luka yang kami bawa. Luka yang kerap membuat kami terpenjara, lemah, tak berdaya. Namun Engkau bangkit, Engkau hidup, bangkit dari luka yang memenuhi tubuhmu, dari luka batin, dari penolakan yang keji. Engkau bangkit, Engkau hidup, maka luka yang masih ada di hati kami tidak lagi terlalu terasa. Karena Yesus, Engkau telah membalutnya. Luka di hati yang tak kunjung pergi, dan rasa bersalah di masa lalu, gentarnya hadapi masa mendatang, berpadu membuat
tak dapat kami pahami. Cara-Mu merengkuh kami yang berdosa, mengampuni kami yang penuh dengan celah, bahkan mendekap kami dengan cinta. Engkau bangkit dan Engkau hidup. Engkau meyakinkan kami untuk berani hidup dan untuk berani bangkit. Bahkan berani menghadapi masa depan yang penuh ketidakpastian. Sambut setiap orang yang datang memohon ampunan dan pertolongan. Tangan-Mu Sang Juru Selamat dunia berkarya di dalam sentuhan teman. Rawatlah umat-Mu ya Tuhan, baik jiwa dan raga, pulihkan segera, lepaskan damai yang dihimpit luka, sehingga yang bunda merasa lega. Mari bersama-sama kita berdoa. Ya Kristus yang bangkit, ya Tuhan yang hidup, penuhilah hati kami dengan sukacita yang berlimpah untuk menyambut kabar baik yang mengubah hidup kami kini, esok, dan senantiasa. Firman-Mu berkata-kata agar kami diteguhkan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama dari kitab Nabi Yesaya pasal 65 ayat 17 sampai dengan 25. Sebab sesungguhnya Aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Tetapi bergiranglah dan bersorak-sorak untuk selama-lamanya atas apa yang kuciptakan. Sebab sesungguhnya Aku menciptakan Yerusalem penuh sorak-sorak dan penduduknya penuh kegirangan. Aku akan bersorak-sorak karena Yerusalem dan bergirang karena umatku. Di dalamnya tidak akan kedengaran lagi bunyi tangisan dan bunyi erang pun tidak. Di situ tidak akan ada lagi bayi yang hanya hidup beberapa hari atau orang tua yang tidak mencapai umur suntuk. Sebab siapa yang mati pada umur 100 tahun masih akan dianggap muda, dan siapa yang tidak mencapai umur 100 tahun akan dianggap kena kutuk. Mereka akan mendirikan rumah-rumah dan mendiaminya juga. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan memakan buahnya juga. Mereka tidak akan mendirikan sesuatu supaya orang lain mendiaminya, dan mereka tidak akan menanam sesuatu
supaya orang lain memakan buahnya. Sebab umur umatku akan sepanjang umur pohon, dan orang-orang pilihanku akan menikmati pekerjaan tangan mereka. Mereka tidak akan bersusah-susah dengan percuma, dan tidak akan melahirkan anak yang akan mati mendadak. Sebab mereka itu keturunan orang-orang yang diberkati Tuhan, dan anak cucu mereka ada beserta mereka. Maka sebelum mereka memanggil, aku sudah menjawabnya. Ketika mereka sedang berbicara, aku sudah mendengarkannya. Serigala dan anak domba akan bersama-sama makan rumput, singa akan makan jerami seperti lembu, dan ular akan hidup dari debu. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di segenap gunungku yang kudus. Firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia sungguh telah menjadi keselamatanku. Sorak-sorai kemenangan sudah menggema dari kemah orang benar. Tangan Tuhan melakukan keperkasaan, meninggikan orang-orang yang benar. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Aku tidak akan mati, tapi hidup, dan ku akan menceritakan karya-karyamu. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tapi atas serahkanku padamu. Bukakan ku pintu gerbang kebenaran-Mu, aku ingin masuk untuk bersyukur. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Hal ini telah terjadi dari Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Ini hari yang dijadikan Tuhan. Bersoraklah dan bersuka karenanya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik,
Bacaan kedua dari Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai 43. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh Dia dan menggantung Dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri, bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia sesudah Ia bangkit dari antara orang mati. Dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas pasal 24 ayat 1 sampai 12. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan dia bertanya dalam hatinya apa yang kiranya telah terjadi. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di gereja atau yang ada di rumah atau dimanapun saudara berada, izinkan saya pertama-tama mengucapkan selamat Paskah buat kita semua. Yang kedua, saya ingin meminta saudara untuk mengatakan kepada orang yang terdekat di sebelah kiri atau di sebelah kanan, begitu pula yang di rumah. Kalau saudara seorang diri, katakan kepada diri sendiri kata-kata ini, ia telah bangkit. Silakan. Saudara, kata-kata ini adalah kata yang sangat penting dan diucapkan oleh malaikat ketika menjumpai perempuan yang pagi-pagi benar sudah datang ke kubur dan membawa rempah-rempah untuk merempahi jenazah Yesus. Kata-kata ini menjadi berarti untuk mengingatkan para murid, para perempuan, bahwa yang mereka cari tidak ada di dalam kubur. Bahwa jenazah yang mereka mau rempahi tidak ada di situ. Mengapa? Karena ia hidup. Ia bangkit. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ada dua perasaan yang mendominasi para murid pada waktu itu, baik murid-murid perempuan maupun para murid lainnya. Yang pertama adalah hati yang hancur. Betapa tidak. Mereka menantikan dan mengharapkan Yesus sebagai Mesias. Tapi yang mereka lihat, yang mereka saksikan adalah Yesus yang tersalib, mati, dikuburkan. Para perempuan-perempuan itu melihat kubur Yesus. Dan mereka melihat bagaimana mayatnya dibaringkan. Dan karenanya pagi-pagi benar, di hari pertama minggu itu, mereka datang untuk merempahi jenazah Yesus. Yang kedua, hati yang dipenuhi oleh rasa takut. Rasa takut bahwa apa yang dialami oleh Yesus akan dialami juga oleh mereka. Bukankah mereka adalah pengikut Yesus? Jadi bukan tidak mungkin mereka pun akan mengalami nasib yang sama. Kalau kedua perasaan ini terus membelenggu mereka, mereka tidak akan pernah berani menghadapi bahkan menjalani hidup. Kalau dua perasaan ini menguasai seluruh keberadaan mereka dan totalitas mereka, mereka tidak akan mampu untuk melanjutkan karya Kristus yang dititipkan kepada mereka. Karena itu perkataan malaikat ini menjadi penting. Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Lebih daripada itu, malaikat mengingatkan katanya, ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea. Yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Saudara-saudara, mereka sebetulnya sudah pernah mendengar hal ini. Mereka sudah diberitahu oleh Yesus, bukan cuma satu kali, 3 kali. 3 kali Yesus menyampaikan bahwa apa yang mereka sudah saksikan itu memang akan terjadi. Tapi jangan berhenti hanya pada kubur yang di dalamnya ada mayat Yesus. Tetapi ingat sampai akhir kabar yang penting bahwa pada hari ketiga dia akan bangkit. Perempuan-perempuan yang datang ke kubur Yesus tidak ingat itu. Buktinya mereka bawa rempah-rempah. Buktinya mereka datang dengan hati yang hancur. Mereka tidak ingat itu. Para murid-murid yang lain juga tidak ingat itu. Buktinya mereka kembali kepada kehidupan mereka masing-masing. Mereka terkungkung dalam ketakutan. Mereka tidak ada yang ingat. Andaikan mereka ingat, mereka pasti akan memberikan respon yang berbeda. Andaikan mereka ingat, maka pada pagi-pagi benar, lebih dari sejumlah kita di sini mereka akan berbondong-bondong datang
untuk menyambut Yesus yang hidup. Tapi yang terjadi tidak. Mereka kekubur atau mereka bersembunyi di rumah karena ingatan mereka hanya kepada Yesus yang sudah mati. Kata-kata malaikat, ia telah bangkit. Yang tadi sudah secara ucapkan satu kepada yang lain adalah kata-kata yang sangat penting. Dan karena itu harus selalu kita ulang-ulang. Sebab ternyata 3 kali mengulanginya kepada para murid bukanlah menjamin mereka langsung paham. Bahkan ribuan tahun lamanya berita kebangkitan diteruskan, diberitakan sampai saat ini. Adakah berita itu kemudian menggugah semangat kita? Adakah berita itu kemudian mengubah hidup kita? Apakah berita itu kemudian memberikan kepada kita keberanian untuk hidup? Andaikan kita benar-benar ingat bahwa Yesus hidup, ia bangkit, kita pasti akan punya semangat apapun problem yang kita hadapi. Kita tidak akan terkungkung dan tenggelam dalam keputusasaan, dalam derasnya badai kehidupan. Kita tidak akan terjerembab, tersungkur dan tidak mampu berbuat apa-apa. Sebaliknya, karena kita tahu Yesus hidup, ia bangkit, ia sudah mengalahkan persoalan yang paling hakiki dalam hidup kita, yaitu kematian. Ia sudah mengalahkan maut, maka seharusnya kita punya semangat yang luar biasa. Dan itulah semangat hari Minggu. Setiap kita datang ke kebaktian hari Minggu, kita diingatkan bahwa hari Minggu Yesus itu bangkit. Dan karenanya setiap hari Minggu kita merayakan kemenangannya. Adakah semangat itu selalu kita rasakan tatkala kita datang untuk beribadah, bahkan menjalani kehidupan kita setiap hari? Bila tidak, itulah sebabnya malaikat mengingatkan para perempuan. Bila tidak, itulah sebabnya kita harus selalu saling mengingatkan. Ia telah bangkit, ia hidup. Dan karenanya kita punya harapan, kita punya makna untuk hidup sekarang, besok, dan senantiasa. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, apa arti kebangkitan Yesus bagi kita? Kebangkitan Yesus merupakan kenyataan bahwa ada sesuatu yang tidak masuk akal yang terjadi dalam kehidupan. Dan disitulah iman kita berperan. Disitulah iman memberi makna. Iman membuat kita mampu melihat melampaui apa yang kelihatan. Para perempuan datang ke kubur dan menjumpai kubur itu kosong. Dalam kebingungan mereka, malaikat mengingatkan mereka bahwa Yesus tidak ada di situ karena dia hidup dan dia sudah bangkit. Murid-murid perempuan ini percaya, mereka ingat dan mereka percaya. Lalu lihatlah apa yang terjadi. Respon mereka berubah, tindakan mereka juga berubah. Sukacita memenuhi diri mereka. Mereka mungkin berlari, mereka mungkin melakukan secepat-cepatnya langkah untuk dapat menjumpai para murid hanya untuk mengatakan bahwa Yesus sudah bangkit. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, menarik bahwa para murid tidak percaya apa yang mereka katakan. Dan ini memang berkaitan sekali dengan peran perempuan pada zaman Yesus. Pada zaman Yesus, budaya patriarki, masyarakat Yahudi adalah masyarakat yang dikuasai oleh laki-laki. Dan siapakah perempuan pada waktu itu? Perempuan dianggap lebih rendah, tidak masuk hitungan, tidak boleh berperan, tidak boleh memberi kesaksian. Kalaupun dia bersaksi, kesaksiannya selalu dianggap bohong dan tidak diterima masyarakat sebagai saksi. Tapi pasca mengubah secara radikal kondisi dan keadaan itu, di tengah masyarakat yang tidak mau menerima wanita sebagai saksi, malah wanita atau perempuan dijadikan sebagai saksi. Bahkan saksi atas perkara yang besar, bukan saksi sembarang saksi. Mereka adalah saksi atas peristiwa bangkitnya Yesus sebagai Tuhan dan Allah. Berita yang maha penting ini justru didengar pertama kali oleh wanita, oleh perempuan. Yang dipinggirkan, yang disingkirkan, yang direndahkan. Tuhan memilih mereka untuk mendapatkan kabar baik yang pertama kali itu. Dan karena itu mereka bersemangat. Mereka pulih sukacita mereka dan mereka kemudian melanjutkan tugas mereka untuk menjadi saksi, memberitakan apa yang telah mereka dengar.
Apakah para murid percaya tidak? Itu bukan hal yang penting bagi mereka. Tetapi yang penting adalah berita itu harus diteruskan. Kabar itu harus dibagikan kepada sebanyak-banyaknya orang. Agar mereka yang tenggelam dalam keputusasaan memiliki lagi harapan. Agar mereka yang sudah tidak punya semangat kembali lagi bersemangat. Sebab Yesus hidup, Dia bangkit. Saudara, sebuah kenyataan bisa sama, tapi iman membuat kita memaknainya berbeda. Bagi para murid pada awalnya, mayat Yesus yang tidak ada tidak serta-merta membuat mereka percaya bahwa Yesus bangkit. Tapi bagi para perempuan, mayat Yesus yang tidak ada itu menandakan Dia bangkit, sebagaimana yang dikatakan Yesus sebelumnya. Kita beriman pada Yesus yang hidup, sehingga apapun yang terjadi atau apa yang kelihatan dapat selalu kita maknai dalam iman percaya kita. Kita berani hidup apapun konsekuensinya. Kita berani hidup apapun dinamikanya. Kita berani hidup apapun kondisinya, sebab Yesus hidup dan itulah yang paling penting. Dengan iman kita bisa belajar untuk merangkul kehidupan apapun yang ada di dalamnya. Karena kita beriman kepada Tuhan yang bangkit, kepada Yesus yang hidup. Kita belajar untuk terus merangkul kehidupan sekalipun yang terjadi di luar harapan kita. Terjadi dalam keluarga di luar harapan kita. Terjadi pada usaha kita di luar harapan kita. Terjadi pada kesehatan kita di luar harapan kita. Apapun situasi dan kondisinya, kita dapat terus merangkul kehidupan karena kita beriman kepada Tuhan yang hidup. Kita berani hidup karena Tuhan hidup. Cara kita merangkul kehidupan adalah dengan meyakini bahwa selalu ada harapan. Tidak ada kondisi yang statis dan terus sama. Kitab Yesaya pasal 65 tadi mengetengahkan janji Tuhan mengenai langit yang baru dan bumi yang baru. Yesaya 65 merupakan bagian dari cerita Yesaya di mana saat itu umat sudah kembali ke Yerusalem. Namun keadaan yang mereka jumpai, yang mereka lihat, Yerusalem belum membaik. Masih kacau balau, masih berantakan. Dalam konteks itulah nubuatan mengenai langit dan bumi baru disampaikan. Ada harapan. Langit dan bumi baru merupakan harapan yang tersimpan saat umat percaya kepada Tuhan. Yerusalem tidak akan terus hancur. Pada suatu hari nanti akan ada Yerusalem baru. Situasi dan kondisi kita juga tidak akan selama-lamanya seperti ini. Mungkin sekarang saudara mengalami porak-poranda dalam usaha, dalam keluarga, dalam kesehatan. Tapi semua itu tidak akan berlangsung terus-menerus. Peganglah harapan itu, karena harapan itu kita dasarkan pada Yesus yang hidup. Kita dapat memiliki keberanian untuk hidup saat ini. Kita meyakini bahwa selalu ada harapan. Bahkan Tuhan menjanjikan Yerusalem baru yang memang keadaan yang sangat kontras dengan Yerusalem pada saat itu. Dan yang membuat umat mampu bertahan dan memiliki keberanian untuk hidup bukan karena keadaan mereka baik. Namun karena mereka percaya dalam Tuhan keadaan akan menjadi baik. Bukan yang kelihatan itu yang menentukan pikiran dan hati mereka. Tapi Tuhan yang hidup yang menentukan mereka dalam melihat keadaan dan kenyataan yang ada di depan mereka. Yesus yang kita imani adalah Tuhan bagi semua orang. Petrus yang tidak percaya pada awal mulanya dengan perkataan para perempuan itu akhirnya kemudian menjadi percaya. Bahkan Yesus menjumpainya secara pribadi. Dan sejak saat itu Petrus yang penakut berubah menjadi orang yang berani. Kisah Rasul pasal 10 yang kita baca tadi memperlihatkan percakapan Petrus di depan orang-orang non-Yahudi, di depan Kornelius dan semua saudara-saudaranya, keluarganya, sahabat-sahabatnya yang bukan orang Yahudi. Kepada mereka kisah kebangkitan Yesus disebarkan, diberitakan hingga Kornelius menjadi orang non-Yahudi pertama yang menerima baptisan.
Kisah kebangkitan Yesus disebarkan pertama kali oleh para perempuan yang mendapat kesempatan pertama untuk menyaksikan tubuh Yesus tidak ada dan yang mau percaya kepadanya. Karena itu, tonggak penting dalam Paskah adalah perempuan yang dalam budaya patriar yang kental dan kuat saat itu tidak mendapat tempat sama sekali. Yesus adalah Tuhan bagi semua orang. Dan karenanya tidak ada manusia yang terlalu hina, terlalu berdosa, terlalu tidak layak di hadapan Tuhan. Semua diterima, semua dirangkul, semua dicintai, semua diselamatkan ketika kita percaya kepadanya. Saudara, apa arti dan makna semua berita ini untuk kita? Hidup hanya sekali. Tidak bisa diulang atau diperpanjang. Oleh sebab itu, hidup ini perlu diberi arti, perlu diberi makna. Dan hidup yang diberi arti, diberi makna itu adalah hidup berarti karena Yesus bangkit. Berani hidup karena Yesus hidup. Mengisi hidup dan bersaksi dan menginspirasi sesama melalui kehidupan kita. Para perempuan telah melakukannya. Mereka mampu melawan kondisi dan keadaan yang mungkin belum berubah dan bahkan tidak berubah selama waktu-waktu yang panjang. Tetapi mereka memutuskan untuk bertindak, berkarya, menginspirasi, menjadi saksi kebangkitan Yesus. Lalu bagaimana dengan kita? Hari ini kita diajak untuk mengingat kembali bahwa hari ini Ia sudah bangkit, bahwa Ia hidup, dan karena Yesus hidup kita pun berani untuk hidup, dan karena Yesus bangkit maka hidup kita jadi punya arti dan makna, dan karenanya kita akan menggunakan hidup kita dengan sebaik-baiknya untuk menjadi berkat dimanapun kita berada. Saudara-saudaraku, saya terinspirasi dengan seorang difabel asal Jogja bernama Tarjono Slamet. Ia menjadi difabel akibat musibah yang dialaminya saat dia bekerja. Kejadiannya tahun 1990. Trafo di tangannya meledak saat sedang bekerja hingga merusak kaki kirinya, terpaksa harus diamputasi. Ia kehilangan kaki kirinya. Tidak cukup hanya itu saja. Ke-10 jari tangannya lumpuh karena mengalami kerusakan syaraf. Ia harus keluar dari pekerjaan. Ia harus memakai kaki palsu. Ia begitu terpuruk. Namun 2 tahun ia membangun semangatnya dan bangkit dari keterpurukannya. Lalu belajar di Pusat Rehabilitasi Yayasan Kristen untuk Kesehatan Umum atau Yakum di Yogyakarta. Yang mengikuti berbagai pendidikan dan keterampilan khusus bagi penyandang cacat. Dan ketekunannya membuahkan hasil. Ia dipercaya untuk bekerja di Yakum. Mendapat kesempatan mengikuti pelatihan di Selandia Baru, di Australia dan di Belanda, termasuk pelatihan cara menggalang dana dan cara pemasaran. Tahun 2003, Slamet mengajak 25 orang sesama difabel di Yakum untuk bergabung dalam sebuah usaha yang didirikannya dengan menggunakan tabungan dan warisan orang tuanya. Mereka memproduksi mainan anak-anak. Berbekal ilmu yang diperolehnya dari berbagai pelatihan, Slamet mampu mengajak dan mengembangkan usaha mereka para difabel. Tahun 2006, jumlah difabel yang ikut bergabung bertambah 2 kali lipat, 50 orang. Dan sebagian berasal dari luar daerah atau beberapa daerah di Indonesia di luar Jawa. Tetapi pada tahun yang sama, 2006, tepatnya 27 Mei 2006, terjadi gempa yang merobohkan tempat mereka dan merusak seluruh mesin yang berjumlah 15 unit. Mereka kolaps. Dan 4 bulan tidak bisa berbuat apa-apa sebab semuanya rusak, bangunan maupun peralatan mereka tidak dapat bekerja. Akhirnya para difabel dari luar Jawa dipulangkan kembali ke daerahnya.
Hingga kemudian support datang dari para relawan kemanusiaan yang membantu korban gempa. GKI Samanhudi hadir pada waktu itu. Titipan jemaat, persembahan jemaat sampai kepada para korban gempa. Hanya kami tidak bertemu dengan Selamat. Selamat bangkit dan bersemangat kembali oleh support dan dukungan relawan kemanusiaan yang mendapat bantuan dari Palang Merah Belanda, Palang Merah Jepang, Palang Merah Malaysia, Friends Handicap dan Caritas Jerman. Dana, bangunan dan pelatihan diberikan kepada mereka secara intensif sehingga akhirnya Selamat berhasil mengumpulkan kembali teman-temannya dan mengajak para difabel korban gempa Jogja untuk bergabung. Hingga pada waktu itu terkumpul 65 orang dan 40 orang diantaranya adalah korban gempa. Perjuangan Selamat sangat tidak mudah. Mengajak para difabel korban gempa yang belum punya keahlian membawa tantangan tersendiri baginya. Belum lagi ditambah dengan trauma gempa dan adaptasi para difabel dengan kondisi baru dari normal menjadi tidak normal atau cacat. Tapi Selamat tidak pernah menyerah. Ia berjuang selama setahun untuk membangkitkan semangat para korban gempa itu. Hingga akhirnya tindakannya telah menjadi inspirasi terutama bagi para difabel yang bekerja bersamanya. 2 orang difabel bersaksi begini. Yang satu bernama Sawiji. Ia mengidap polio sejak kecil dan menggunakan kursi roda. Ia melakukan semua pekerjaan, memotong kayu, mengamplas dan mengukir. Dia bersaksi begini. Aku sangat senang di sini karena diterima dan dihargai. Dan mempunyai komunitas yang saling mendukung. Selamat di mata Sawiji adalah sosok yang punya pengaruh besar bagi seorang difabel untuk tetap bertahan dan produktif terus berkarya. Ketika banyak orang memandang rendah difabel bahkan sebelah mata, Selamat justru menolong dan mendorong mereka untuk terus berkarya bahkan menjadi mandiri. Sawiji sangat terinspirasi. Iskandar lain lagi, ia cacat dan tidak bisa berjalan akibat tertimpa reruntuhan saat gempa. Gempa membuat rumahnya runtuh dan ia tertimpa pada bagian kakinya sehingga dia tidak bisa berjalan lagi. Ia terpaksa berhenti bekerja, bahkan juga meninggalkan kesukaannya untuk membuat kerajinan mebel. Tapi perjumpaannya dengan Selamat mengubah segalanya. Selamat memberinya semangat untuk bangkit kembali dan lewat bergabung dengan Selamat ia dapat bekerja dan kemudian melakukan karya-karya yang luar biasa bersama-sama dengan teman-teman yang lain. Saudaraku, usaha Selamat untuk terus membangkitkan semangat para difabel korban Jogja membuatnya kemudian mendapat kepercayaan untuk pergi ke banyak tempat, bukan hanya untuk memberikan semangat dan mendorong para difabel, tapi juga orang-orang yang normal, yang sebetulnya punya potensi dan kemampuan yang jauh lebih besar, tetapi tidak mampu bangkit, putus asa, dan hancur hidupnya karena berbagai problem hidup yang mereka alami. Selamat memberikan dorongan agar mereka tidak mudah putus asa dan segera bangkit bila terkena musibah. Selamat berkata begini, hidup tak selalu mudah, tapi yang penting kita selalu bergerak dan berusaha. Dan itulah moto hidup sekaligus pesannya kepada teman-teman difabel untuk tidak pernah menyerah pada keadaan dan keterbatasan diri. Catatan harian Jogja.com pada September 2020, Selamat telah memberdayakan ratusan difabel lewat produk rakitan mereka yang mendunia. Produk-produk mereka mampu menembus pasar ekspor. Saudara-saudara, bangkitnya para perempuan untuk menghadapi semua situasi dan keadaan membuat mereka mampu bersaksi dan mengubah para murid, bahkan mengubah dunia. Kerja sederhana namun penuh dengan tantangan dilakukan oleh Selamat telah mengubah banyak sekali orang-orang yang mungkin karena kondisi menjadi terpuruk dan tidak mampu bangkit. Bagaimana dengan kita?
apa yang dapat kita lakukan? Kabar dan berita yang maha penting, Yesus hidup, Yesus bangkit, tidak boleh berhenti hanya sekedar sebuah kata-kata. Ia harus memenuhi diri kita, totalitas kita dengan semangat yang begitu berlimpah untuk menjadikan hidup yang tidak bisa kita perpanjang, hidup yang cuma satu kali ini menjadi hidup yang berarti. Kebangkitan Kristus harus mendorong kita untuk mampu menghadapi setiap situasi. Tidak tenggelam dan terpuruk, tapi justru bangkit dan kemudian mampu berbuat sesuatu untuk kebaikan yang bisa kita tawarkan kepada orang-orang di sekitar kita. Setiap hari Minggu kita diingatkan Yesus sudah bangkit. Setiap hari Minggu kita diingatkan karena Dia hidup kita berani hidup. Karena Dia bangkit ada hari esok. Tidak ada situasi apapun yang dapat kita alami yang akan menenggelamkan kita karena Tuhan yang hidup itu bersama dengan kita. Tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan karena Tuhan yang hidup telah mengalahkan yang paling susah. Persoalan yang paling berat telah dikalahkannya. Dan karenanya kita punya harapan untuk juga dapat menghadapi apapun juga dalam hidup kita. Pandemi mungkin masih akan berlangsung, tapi kita tetap punya semangat. Persoalan masalah mungkin masih harus kita hadapi, tapi kita punya keberanian untuk menghadapi dan mengatasinya. Hidup masih akan berlangsung dan sepanjang hidup yang masih Tuhan percayakan tetap berkaryalah. Tuhan menolong, Tuhan memberkati, Tuhan memampukan. Amin. Bangkit,
Marilah kita berdiri. Bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat dipersilahkan duduk kembali. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan, Engkau hidup, dan karenanya bersama dengan umat yang sedang sakit, dirawat di rumah ataupun di rumah sakit, Engkau memberikan kekuatan, pertolongan, bahkan pemulihan. Engkau hidup, maka Engkau bersama dengan umat yang sedang mengalami banyak pergumulan dalam pekerjaan, dalam kehidupan rumah tangga, dalam usaha, dalam menyelesaikan pendidikan, dalam mewujudkan segala cita-cita dan harapan. Bersama-Mu Tuhan, kami akan dapat menjalani, menghadapi, dan terus melangkah dalam keberanian yang Tuhan berikan. Kami kuat karena Tuhan kuat, karena kami mampu karena Tuhan hidup. Engkau hidup ya Allah, karenanya Engkau juga memberkati gereja-Mu dalam upaya yang terus-menerus untuk menghadirkan kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Maka biarlah bersama dengan majelis jemaat, komisi, aktivis, dan seluruh warga jemaat, hadirnya GKI Samanhudi terus menjadi berkat. Engkau hidup, karena Engkau juga berkarya bagi bangsa kami dalam setiap dinamika berbangsa bernegara yang masih berlanjut. Bahkan di tengah-tengah masa pandemi, kuasa-Mu, karya-Mu tak akan pernah berhenti. Dan karenanya Engkau juga Tuhan yang akan menolong, menopang, menguatkan, dan menjadikan bangsa Indonesia juga dapat terus berjalan, bergerak maju kepada yang lebih baik di waktu kini maupun di masa mendatang. Karena Engkau hidup, kami menaikkan doa kami kepadamu yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Seperti Maria dari Magdala, Yohana dan Maria, ibu Yakobus, yang bersyukur atas kebangkitan Yesus, mari kita juga bersyukur atas kebangkitannya dengan menyatakan syukur kita lewat persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Di dalam Roma 12 ayat pertama kita diingatkan demikian. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Secara khusus, hari ini kita juga akan mengumpulkan persembahan yang telah kita kumpulkan dari aksi penyangkalan diri di masa Prapaskah yang lalu. Umat yang beribadah di gedung gereja dapat maju ke depan memasukkan persembahan
ke dalam wadah yang ada di kanan dan kiri ruang kebaktian. Bagi yang akan menyerahkan amplop persembahan, dimohon maju ke depan lewat jalur tengah dan kembali lewat jalur sisi kiri dan kanan. Dimulai dari baris yang paling depan. Dengan berdiri, marilah kita berdoa. Ya Tuhan yang bangkit, kami datang ke hadirat-Mu membawa apa yang ada pada diri kami. Kami tahu ini tidak sebanding dengan apa yang Engkau berikan untuk kami. Terimalah persembahan yang kami berikan dengan sukacita ini. Kepadamu kami berdoa. Amin. Amin. Yesus bangkit, Yesus hidup. Karena itu hiduplah dalam keberanian dan pengharapan. Hiduplah dalam pengampunan dan pemulihan. Hiduplah dalam kekuatan dan pendamaian. Kristus harapanku, Dia terang dan kuatku, batu penjuru yang teguh.
Beranilah hidup karena Yesus hidup. Umat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Kiranya Allah sang sumber kehidupan memelihara kehidupanmu. Kiranya Yesus yang bangkit dari maut memberanikanmu menghadapi setiap tantangan. Kiranya Roh Kudus yang Maha Hadir membuat engkau bersyukur senantiasa karena berkat Tuhan menyertai dan melindungi engkau. Selamat Paskah umat Tuhan sekalian. Selamat hari Minggu. Dan kita pakai waktu kita untuk saling menyapa, saling mengucapkan selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi, selamat Paskah. Paskah. Dia telah bangkit.
tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti karena Dia hidup. Karena Yesus hidup, ada hari esok. Karena Dia hidup, ku tak gentar. Sebab ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti karena Dia hidup. Karena Yesus hidup, ada hari esok. Karena Dia hidup, ku tak gentar. Sebab ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti karena Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosa